Oke adik-adik, kita akan mempelajari mengenai impuls. Nah, impuls dalam kehidupan sehari-hari dikatakan sebagai rangsangan. Jadi kalau dalam fisika, impuls itu merupakan gaya kontak dalam keadaan waktu yang singkat atau sebentar saja dengan menggunakan perubahan momentum. Jadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering kan melihat yang pertama itu bunga putri malu, di mana di saat kita memegang bunganya itu dia akan langsung menguncup dengan waktu yang sebentar saja. Yang kedua, contohnya di saat kita bermain sepak bola, di mana di saat kita menendangnya bola itu sangat cepat perubahan momentumnya, sangat cepat perubahan singkatnya itu sangat luar biasa dengan bolanya. Jadi dari dua pernyataannya itu kita dapat mengambil rumus impuls, yaitu I sama dengan impuls sama dengan gaya dikali delta T, di mana impuls sama dengan keterangannya ya, satuannya kilogram per meter per sekon. F sama dengan gaya, satuannya Newton. Delta T sama dengan perubahan waktu. Satuannya itu yaitu sekon. Jadi tadi impuls itu bersamaan dengan perubahan momentum. Jadi bisa dikatakan impuls sama dengan perubahan momentum. Di mana I sama dengan delta P. Oke? Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai momentum, di mana momentum merupakan suatu besaran dengan memiliki dan berhubungan dengan kecepatan dan massa suatu benda. Jadi impuls ini dengan momentum sangat berhubungan erat dengan hukum 2 Newton. Jadi impuls dengan momentum berhubungan dengan hukum 2 Newton, di mana hukum 2 Newton menyatakan gaya yang diberikan pada suatu benda besarnya sama dengan perubahan momentum benda pada saat perubahan waktu. F sama dengan perubahan momentum benda per satuan waktu. Jadi impuls dan momentum itu kita dapat mengambil kesimpulannya, yaitu rumusnya I sama dengan F kali delta T, di mana tadi kita sudah menyatakan bahwasannya momentum itu merupakan berhubungan dengan kecepatan dan massa suatu benda. Massa dikali A sama dengan F dikali delta T atau perubahan waktu. Jadi M massa dikali V kecepatan per T sama dengan F gaya dikali T keadaan akhir dikurang keadaan awal. Jadi M sama dengan dikali V akhir dikurang massa dikali V awal, kecepatan awal. Nah, inilah rumus dari yang berhubungan dengan impuls dan momentum. Apakah adik-adik sudah paham? Oke, jadi kita akan mengetahui contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari menurut sesuai dengan jurusan masing-masing. Nah, yang pertama menurut TOKR, yaitu mengerem dan mempercepat kendaraan motor. Mengerem dan mempercepat pada saat membawa sepeda motor
dalam impuls itu besar impulsnya dapat diakibatkan oleh perubahan kecepatan sepeda motor. Oke, yang kedua menurut jurusan DPIB, yaitu palu atau pemikul dan helm. Palu atau pemikul, mengapa palu tidak dibuat dari kayu saja? Nah, tetapi dibuat dari besi. Jadi, tujuannya supaya selang waktu kontak menjadi lebih singkat, sehingga gaya impuls yang diberikan atau dihasilkan itu lebih besar. Jadi, kalau gaya impulsnya besar, maka paku misalnya kita buat akan tertanam lebih dalam. Nah, yang kedua contoh dalam bangunan yaitu helm. Nah, kalau diperhatikan bagian helm pastinya kita akan melihat lapisan lunaknya seperti gabus, spons, dan itu bertujuan untuk memperlama waktu kontak seandainya kepala akan terbentur ke aspal ketika tabrakan. Contoh yang ketiga menurut jurusan TITL yaitu ketika kita mengambil charger di stop kontak. Jurusan listrik, contohnya ketika kamu mengambil charger dan menghubungkannya ke stop kontak. Gerakan ini dihubungkan dan ditimbul karena adanya perintah dari pusat ke otak. Nah, ketika tanganmu tak sengaja menyentuh CPU yang menyala lalu kesetrum, kamu akan secara refleks menarik tanganmu. Nah, itulah contoh dari impuls sesuai dengan jurusan TITL di mana tubuh kita memang memiliki aliran listrik, tetapi tidak digunakan untuk mengalirkan listrik pada alat-alat elektronik, tapi untuk membantu sel saraf menghantarkan impuls. Oke, kita akan melanjutkan mengenai contoh soal. Nah, soalnya itu bola golf yang diam dipukul hingga meleset sehingga meninggalkan stik dan kecepatannya itu 60 meter per sekon. Nah, jika massa bolanya itu 50 gram dan selang waktu kontaknya itu antara stik dan bola sebesar 0,05 sekon, maka gaya yang mengenai bola golf sebesar yang pertama diketahui yang pertama itu bola golfnya diam, maka P1 sama dengan 0 meter per sekon. Yang kedua, kecepatan akhirnya 60, kita buat P2 ya, 60 meter per sekon. Jadi yang diketahui selanjutnya massa bolanya 50 gram. Nah, kita ubah ke kilogram menjadi 0,05 kilogram. Selanjutnya yang diketahui waktunya, berarti T sama dengan 0,05 sekon. Yang ditanya yaitu gaya, yaitu F. Oke, jawab. Oke, kita menggunakan rumus impuls. I sama dengan gaya dikali perubahan waktu, momentum. Oke, jadi karena ini diketahuinya ada massa, maka ini berhubungan dengan momentum. Yaitu kita buat turunannya ya. Ft sama dengan massa kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Oke, karena F yang ditanya, T-nya kita masukkan ya, 0,05 sekon sama dengan masanya itu 50 gram. Jadi karena kita ubah ke kilogram menjadi 0,05 kilogram. Kecepatan akhirnya itu 60 meter per sekon. Nah, kecepatan awalnya tadi 0 meter per sekon. Oke. Nah, karena ini sama diketahuinya, maka kita tinggal akan matikan aja biar simpel. Oke. F sama dengan, nah, karena sisa yang 60 meter per sekon dikurang 0 meter per sekon jadi 60. Nah, oke. Jadi gayanya itu F-nya sama dengan 60 Newton. Oke, adik-adik, selamat belajar.